kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa minggu kemarin, yaitu tentang surah Yasin yang berbunyi wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat ini memberi sebuah pemahaman kepada kita bahwa ada sekelompok penduduk desa atau kota yang dimana kota itu didatangi oleh utusan. Tujuannya utusan itu untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita ceritakan kemarin. Kita lanjutkan. Wa fi riwayati Wahabin, dan dalam sebuah riwayatnya Imam Wahab. Jadi Imam Wahab ini ada sebuah riwayat anna Isa alaihi salam, sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salam ba'atha, ialah mengutus. Siapa Nabiullah Isa? Hadzainir rajulaini, kepada dua laki-laki ini, ila Antokiyah, ke negeri Antaki. Ini kembali masih menceritakan bagaimana tentang Nabiullah Isa itu mengirimkan utusan kepada seorang raja Antaki atau kepada masyarakat di negeri Antaki. Negeri Antaki itu ada di negara Irak. Tujuannya untuk dia diajak ke jalan yang benar. Ya jalannya sudah benar, kalau jalan ke depan, nggak ke belakang, dia kan nggak ke samping. Cuman pengen diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atayaha, maka kemudian mendatangi siapa dua laki-laki itu, kepada negeri Antaki. Walam yaslan, dan belum sampai keduanya, ilal maliki, kepada seorang raja. Fatalat, maka panjang muddata maqamahuma, apa masa berdirinya keduanya. Jadi dua utusan itu belum nyampe kepada raja, dia lama berdiri di situ. Fakharaja, maka kemudian keluar, al maliku, siapa raja, zata yaumin, pada suatu hari, ilas sohro, ke lapangan. Jadi dua orang ini, utusan Nabiullah Isa alaihi salam ini pengen mendatangi raja, pengen mendatangi para pengikutnya raja supaya diajak kepada jalan Allah. Belum nyampe kepada raja, dia diem lama, kemudian raja keluar ke lapangan. Setelah melihat raja, apa yang dilakukan dua orang itu? Fakabbaro, maka kemudian bertakbir keduanya. Jadi dia kira-kira zaman sekarang ya, takbir, Allahu Akbar, kira-kira begitu itu. Jadi dua utusan ini begitu. Saat melihat raja, karena dia ingin mengajak raja itu masuk kepada Islam, melihat raja langsung dia takbir, Allahu Akbar. Jadi begitu. Makanya yang takbir-takbir sekarang jangan terlalu diikutin dah. Ini sampean lihat nanti apa yang terjadi kepada dua orang utusan Nabiullah Isa ini nanti, yang kemudian saat melihat raja takbir Allahu Akbar. Fakabbaro, maka takbir mereka berdua. Wa dzakarallaha ta'ala, kemudian berzikir dia, menyebut dia Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Apa? Faghadaba, maka marah al maliku, siapa raja itu. Raja marah. Dia di lapangan, tahu-tahu ada dua manusia, takbir dia, Allahu Akbar. Ini musimnya temannya Jainuddin nih, kerjanya takbir aja. Kayaknya Allah ini nggak mendengar gitu. Kalau nggak teriak-teriak kayaknya nggak enak. Faghadaba, maka kemudian marah al maliku, siapa raja. Fa'amaro, maka kemudian memerintahkan siapa raja, bihabsihima, dengan memenjarakan keduanya. Nah,
Yang bertakbir ini Den, berdua ini Den, langsung suruh penjara sama rajanya Den. Makanya jangan takbir-takbir kamu. Kalau takbir di penjara. Tapi baca sholawat selamat. Allahumma sholli ala Muhammad, dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Enggak ada yang di penjara. Habib Jindan enggak di penjara itu mah. Karena dia enggak pernah takbir. Habib Jindan itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Ya. Habib Lutfi Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak takbir-takbir mah. Ayo, siapa yang takbir-takbir? Udah sama dengan ini di penjara. Ya, siapa yang suka takbir, teriak-teriak di pinggir jalan, teriak-teriak di lapangan, takbir di penjara itu. Loh, ini ceritanya Nabiullah Isa ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Wahab, bukan saya yang bercerita. Kalau sampean nggak percaya dengan ini, ya jangan salahkan saya, wong saya cuman bacain kok. Sampean salahkan Imam Wahab. Wajalada kulla wahidin minhuma. Wajalada kemudian memukul kulla wahidin setiap seorang minhuma dari keduanya. Berapa pukulannya? Mi'atu jaldatin 100 kali pukulan. Jadi sudah di penjara, dicambuk 100 kali. Makanya Zainuddin kalau pengen gak dicambuk, jangan suka takbir di pinggir ya jalan. Nih teman-teman di Demuria nih, kalian semua nih jangan suka takbir di pinggir jalan, di penjara. No. Sahabatnya siapa? Utusannya Nabiullah Isa di penjara. Kenapa? Karena memang tuntunan Islam, sekali lagi nih, tuntunan Islam, paham ini, mengajarkan kalau kita mau mengajak orang supaya masuk Islam, orang supaya menerima Islam, orang bisa ikut kita dalam dunia Islam, maka yang pertama yang harus diajak adalah dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harus dengan cara yang bijak, cara yang santun. Saya juga gak tahu ini kok nyampe di bab ini gitu loh. Jangan salahkan saya. Saya baru baca nyampe di sini nih. Faqalu, maka kemudian berkata mereka siapa? Umatnya raja itu. Kadzdzabal mursalani, kadzdzaba dusta al mursalani, siapa dua utusan itu? Wadarba, dan kemudian waduriba, dan kemudian dipukul keduanya. Nah, ini dipukul. Sama yang viral kemarin tuh saya lihat tuh. Saya dikasih video semalam di mana itu ada orang lagi sholat, didatengin langsung ditempeleng imamnya itu. Iya. Nah, itu. Di mana itu? Ya pokoknya itulah yang terjadi ya. Dipukul. Jadi ini adalah tentang metodologi dakwah. Jadi dua orang ini berdakwah dengan cara kekerasan atau dengan cara yang tidak tepat. Dakwah itu harus tepat. Sama dengan saya nih, ngajak Zainuddin, tahu-tahu, Den, ente salah, ente kafir. Orang sudah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah Islam. Saya kafirkan, kan bukan tambah dekat orang, tambah takut. Ya kan? Nah, ini kan orang Islam dikafirkan. Orang baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu sudah masuk Islam dia. Bahkan ada hadis, walaupun ini hadis dhaif, dalam kitab Tanqihul Qaul ini dhaif ini. Man qala la ilaha illallah marratan wahidah dakhalal jannah. Orang yang pernah membaca kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sekali saja, dia masuk surga. Walaupun mungkin dicuci dulu kan besok kan. Iya kan? Kalau sampean punya baju kotor mosok kagak dicuci langsung dipakai, ya temennya nggak mau lah nemenin kan gitu. Jadi seperti itu. Lah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang absolut kebenarannya. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba dah, kiai ditanya, kiai apa? 1 tambah 1 berapa? Pasti dia jawab 2. Presiden ditanya, 1 tambah 1 berapa Pak Presiden? Pasti jawab 2. Pelacur ditanya, 1 tambah 1 berapa Pak? Ibu pelacur. Sama jawabnya 2 itu mah. Tukang becak ditanya, 1 tambah 1 berapa? 2.
Itu adalah sebuah kebenaran absolut. Semua orang akan mengakui bahwa itu kebenarannya. Dan tanpa mikir orang itu pasti jawab dua. Kecuali anak saya yang kecil, nggak tahu masih, baru 1 tahun, suruh manggil bapak aja belum bisa. Masa 1 tambah 1 bisa? Nggak mungkin kan. Jadi la ilaha illallah itu kebenarannya juga absolut. Di saat tukang becak ditanya, Pak bisa baca la ilaha illallah? Bisa dia. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Pelacur juga bisa, presiden juga bisa, ustadz juga bisa, ya kan? Kiai juga bisa, ya, pegawai demuria bisa semua itu. Jadi kebenarannya apa? Lah orang baca la ilaha illallah, kadang dikafirkan, ya kan? Nah ini makanya sekali lagi jangan suka takbir di pinggir jalan, jangan suka takbir di lapangan. Kenapa? Ini utusannya Nabiullah Isa saja, ini utusan Nabi loh. Nabi Isa yang nyuruh, ya kan? Bukan Jainuddin yang nyuruh. Nabi Isa nyuruh 2 utusan, ente datang ke negara Antaki di Irak sono, ente orang-orang sono ajak ke jalan Allah. Ajak. Wah, ini 2 orang ini dengan gagahnya, mungkin karena disuruh Nabi, datang melihat raja langsung. Fakabbaro, kemudian takbir keduanya. Takbir, Allahu Akbar. Langsung marah rajanya. Rajanya kan nggak kenal takbir dulu waktu itu. Dia nggak kenal takbir. Ini orang apa ini? Dikira orang, iya kan? Orang bukan minhum kan itu. Bukan dari golongan mereka.